Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Handayani, NPM 24.0605.004, Prodi S1 Farmasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai viskositas dan reologi yang ada di mata kuliah farmasi fisik yang diampu oleh Ibu Melisa. Nah, jadi untuk yang slide pertama ini atau bab 1 ini, di PPT saya menjelaskan tujuan dan latar belakang. Yang pertama ada tujuan, yaitu 1. Membedakan sifat cairan neutron dan viskometer. Untuk yang kedua, menggunakan berbagai jenis viskositas dan reologi cairan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, menentukan non-Newton. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan latar belakangnya. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku aliran dan deformasi zat, terutama cairan dan padatan lunak. Ilmu ini berkaitan dengan viskositas, yaitu ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan seberapa besar hambatan fluida tersebut untuk mengalir. Pemahaman viskositas penting dalam berbagai bidang, termasuk farmasi, karena mempengaruhi kestabilan dan kenyamanan sediaan, seperti salep, emulsi, dan suspensi. Berdasarkan hubungan antara gaya geser dan kecepatan geser, sistem aliran dibagi menjadi sistem Newton atau viskositas konstan dan non-Newton atau viskositas berubah. Pengukuran viskositas dilakukan dengan viskometer yang terdiri dari jenis satu titik dan banyak titik sesuai tipe cairan. Pengetahuan mengenai reologi sangat penting untuk menjamin mutu dan efektivitas produk. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu bab 2 yang dijelaskan mengenai tinjauan pustaka reologi. Nah, reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dan deformasi zat, terutama cairan dan padatan lunak. Salah satu konsep utama reologi adalah viskositas, yaitu ukuran kekentalan suatu fluida yang menggambarkan tingkat hambatan terhadap aliran berdasarkan hubungan antara gaya geser dan laju geser. Sistem aliran cairan dibagi menjadi dua, yaitu sistem Newton dan sistem non-neutron. Cairan neutron memiliki viskositas yang konstan, sedangkan cairan non-Newton memiliki viskositas yang berubah tergantung pada tekanan atau gaya yang diberikan. Tipe aliran non-Newton meliputi aliran plastis, pseudoplastis, dan latan. Pengukuran viskositas dilakukan menggunakan alat viskometer yang terdiri atas viskometer satu titik dan viskometer banyak titik. Slide selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini saya akan jelaskan dan saya tempelkan di sini untuk prosedur kerjanya. Nah, masih di bab 3 yaitu ada alat dan bahan. Untuk bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama aquades, yang kedua etanol 70%, yang ketiga aseton, dan yang terakhir ada tisu. Nah, untuk alat yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama pyknometer, yang ketiga neraca analitik, dan yang terakhir ada Gotri. Nah, untuk bab 4-nya saya taruh hasilnya di sini. Yang kesimpulannya itu rata-rata pada kelompok kami sampel pertama aquades terdapat 0,19 detik, dan untuk yang sampel kedua yaitu etanol sama di 0,19 detik. Nah, ini perhitungan untuk sampel aquades, dan yang selanjutnya ini untuk hasil perhitungan dari sampel etanol. Dan ini perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan massa jenis. Untuk slide selanjutnya di PPT saya ada pembahasan yang membahas pada praktikum ini bertujuan memahami viskositas cairan Newtonian menggunakan viskometer kapiler. Hasil menunjukkan waktu alir aquades dan etanol sama 0,19 detik. Namun perhitungan viskositas menghasilkan angka negatif, terutama pada aquades yang seharusnya tidak terjadi karena viskositas tidak mungkin bernilai negatif.
Ini kemungkinan akibat kesalahan teknis seperti pengukuran waktu, perhitungan rumus, atau kondisi alatnya. Untuk selanjutnya, massa jenis Aquades lebih tinggi 0,996 gram per mililiter dibandingkan etanol dengan hasil 0,881 gram per mililiter. Tapi viskositas etanol sedikit lebih besar. Karena hal ini menunjukkan bahwa viskositas tidak hanya dipengaruhi oleh massa jenis, tapi juga oleh interaksi molekul cairan. Keduanya menunjukkan pada linear antara laju geser dan gaya geser menandakan sifat Newtonian. Untuk faktor-faktornya itu bisa seperti suhu, gelembung udara, dan ketelitian penggunaan alat sangat mempengaruhi hasil. Secara umum, praktikum ini memberikan gambaran pentingnya viskositas dalam formulasi produksi farmasi. Nah, untuk slide ini dijelaskan kesimpulan praktikum. Berdasarkan hasil praktikum viskositas dan rheologi, dapat disimpulkan bahwa Aquades dan etanol 70% menunjukkan karakteristik fluida Newtonian, di mana viskositasnya tidak tergantung pada laju geser. Rata-rata waktu alir Aquades adalah 0,19 detik dengan viskositas rata-rata 160,818 Fps, sedangkan etanol memiliki waktu alir rata-rata 0,19 detik dan viskositas min 0,6224 Fps. Terjadi nilai viskositas negatif pada Aquades kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan eksperimen seperti ketidaktepatan dalam pengukuran waktu, penggunaan konstan alat, atau adanya gangguan teknis seperti gelembung udara yang sudah dijelaskan pada slide sebelum ini. Terus ada hasil pengukuran massa jenis menunjukkan nilai 0,996 gram per mililiter untuk Aquades dan 0,881 gram per mililiter untuk etanol yang mendekati nilai teori. Praktikum ini mengajarkan pentingnya ketelitian dalam pengukuran viskositas dan peranan viskositas dalam formulasi farmasi. Untuk hasil yang lebih akurat diperlukan kontrol yang ketat terhadap variabel seperti suhu, kebersihan alat, dan penggunaan alat ukur yang sesuai. Nah, untuk slide yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini tercantum jurnal yang saya ambil untuk membuat PPT ini atau menjelaskan materi viskositas dan rheologi ini. Sekian presentasi dari saya, Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.